Apa yang ada di bayangan kalian tentang Sunda Kelapa? Kapal bongkar muat? Nelayan? Ojek perahu? Atau cara bongkar muatnya masih manual? Mungkin itu adalah jawaban yang terfikirkan. Banyak orang yang belum mengetahui pelabuhan Sunda Kelapa merupakan cikal bakal terbentuknya kota Jakarta. Sunda Kelapa terbentang sepanjang 1-2 km di tepi Sungai Ciliwung, di mana pada zaman dulu sungai tersebut dapat menampung kapal-kapal yang berkapasitas 100 ton atau menampung sampai 10 kapal. Pada saat ini, Sunda Kelapa memiliki luas daratan berkisar 760 hektar serta luas perairan kolam sebesar 16.407 hektar. Melalui pelabuhan ini, ekonomi serta budaya dan peradaban dapat diraih sejarah cikal bakal kota Jakarta. Sisa peninggalan dari pelabuhan Sunda Kelapa yang masih utuh dapat dipelajari oleh generasi seterusnya. Beberapa peninggalan yang terkenal di sekitaran pelabuhan ini adalah Museum Bahari. Museum Bahari terletak di sebelah barat pelabuhan Sunda Kelapa. Museum Bahari memiliki berbagai peninggalan sejarah yang berkaitan dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Mulai dari kapal-kapal yang dipakai pada zamannya, keramik-keramik antik dan berbagai diorama yang disajikan dengan patung-patung yang dibuat mirip dengan para pelaku sejarah. Nah, jadi Museum Bahari ini dulunya adalah gudang rempah-rempah. Jadi gudang rempah-rempah pada masa VOC, lalu pada masa pendudukan Jepang menjadi gudang logistik dari tentara-tentara Jepang. Setelah pasca kemerdekaan, bangunan ini difungsikan menjadi gudang PTT Telkom dan PLN. Jadi kabel-kabel ketika itu gudang-gudang PTT Telkom dan PLN itu ada di sini. Nah, baru sekitar tahun 1976 dipugar dan 1977 diresmikan menjadi Museum Bahari. Dipakainya Sunda Kelapa oleh VOC juga dapat dilihat dalam museum ini. Perkembangan dari VOC juga dapat dilihat dari peninggalan gedung ini. Kita harus tahu juga nih apa spasial waktunya di mana masa VOC. Setelah masa VOC itu ada masa Hindia Belanda. Nah, kalau misalkan bangunan Museum Bahari ini dibangun yaitu masa VOC. Itu kalau misalkan teman-teman ngelihat nanti di pintu-pintunya itu ada tahun pembuatannya juga 1718, 1719, 1774 yang ada di pintu-pintunya. Ada Ano tulisannya. Nah, itu tahun didirikannya bangunan ini. Karena menurut mereka ketika itu Batavia ini salah satu tempat yang cukup strategis karena terlindungi di Teluk Jakarta atau ya sekarang Teluk Jakarta. Terus dari Batavia itu bisa kemana-mana juga. Sebenarnya dulu Batavia didirikan pun sebagai respon dari tempat yang sama-sama ramai juga di pesisir utara Jawa, yaitu Banten. Kan dulu Banten lebih ramai juga. Nah, dibangun di sisi ini untuk menyaingi dan salah satu tempat yang aman juga untuk berdagang. Karena kalau misalkan di Banten mereka kalah karena itu sudah dikuasai. Makanya mereka mencari pemukiman atau tempat baru yang cukup aman untuk membangun bangunan-bangunan yang mereka gunakan untuk aktivitas perdagangan. Seperti halnya yang Museum Bahari ini dulunya kan loji atau gudang rempah-rempah. Awalnya gudang, tapi dibangun lagi kastil dan lain sebagainya. Itu bertahap. Itu sih. Berbagai kegiatan perdagangan yang berlangsung di Pelabuhan Sunda Kelapa berhubungan sekali dengan bangunan bersejarah ini, dengan digunakannya sebagai gudang rempah-rempah dan tempat perdagangan di Batavia. Tempat ini memiliki peran penting bagi Batavia pada zamannya. Museum Bahari sendiri ini memang hanya sebagai gudang rempah-rempah VOC, namun berdekatan dengan salah satu pelabuhan bersejarah, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, yang di situ aktivitas sejarahnya banyak banget. Ketika orang pedagang-pedagang dari mancanegara ketika itu datang ke Sunda Kelapa, transaksi di situ, persilangan budaya, bahasa itu ada di sekitaran Sunda Kelapa, termasuk di sini juga. Sunda Kelapa sangat ramai dengan pedagang dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan bukan hanya perdagangan saja yang berlangsung. Pertukaran budaya juga terjadi di pelabuhan ini. Di Museum Bahari juga menjelaskan tentang berbagai budaya ini. Nah, jadi
Memang barang-barang yang ada di Museum Bahari ini adalah barang-barang atau material culture yang berkaitan tentang kebaharian Indonesia. Tidak cuman kebaharian Indonesia sih, cuman memang difokuskan untuk kebaharian Indonesia, tapi ada beberapa material juga yang berasal dari kebaharian atau kemaritiman masa kolonial. Contohnya ya tadi kapal-kapal. Selain kapal-kapal juga ada alat-alat pancing tradisional, lalu ada biota laut, lalu ada beberapa meriam-meriam asli, meriam-meriam kapal, lalu ada juga diorama sejarah perjalanan dan kedatangan bangsa asing ke Nusantara, kontak dagang, lalu ada rempah-rempah juga yang berkaitan dengan kemaritiman atau kebaharian. Nah, kira-kira seperti itu sih. Bukan hanya pertukaran budaya di pelabuhan ini, namun pelabuhan ini menandakan lahirnya kota baru di Indonesia, yaitu Jakarta. Fathaillah tadi yang mengusir Portugis nih dari sini, itu dijadikan sebagai titik awal lahirnya Jakarta kan. Nah, berarti ada mothernya dong. Nah, Sunda Kelapa itu adalah mother of Jakarta. Cikal bakal dari kelahiran Jakarta. Titik nolnya pun ada di kawasan situ. Itu di sekitar area Museum Bahari, Menara Miring. Di situ titik nolnya. Mungkin kalian selama ini nyangka titik nol Jakarta kan ada di Monas ya. Bener nggak? Kebanyakan orang nyangkanya di Monas loh. Titik nol tuh di Monas, jawabnya tidak. Titik nolnya itu ada di sekitaran Museum Bahari, di Menara Miring. Tapi ada juga yang bilang bukan di Menara Miring, di seberangnya di galangan VOC yang ada jangkar itu loh. Nah itu teknis aja sih ya, berkaitan kebijakan. Jadi balik lagi, sejarah Sunda Kelapa ini sangat panjang. Dengan adanya pelabuhan baru yaitu Tanjung Priok, tugas utama dari Sunda Kelapa sudah tergantikan. Banyak hal yang menyebabkan perubahan ini. Penyebab utamanya yaitu terjadinya pendangkalan pada Laut Sunda Kelapa. Setelahnya VOC bangkrut di tahun 1799, berganti yang menjajahnya itu bukan VOC, bukan perusahaan dagang, tapi Hindia Belanda. Tahun kalau nggak salah ya, tahun 1800-an ya, si Tanjung Priok ini didirikan. Nah itu sudah masuk masanya Hindia Belanda. Memang masih orang-orang Belanda, cuman di masa Hindia Belanda. Yang terjadi di pelabuhan Sunda Kelapa ini bagaimana? Ya jelas semua aktivitas perdagangan yang tonasenya besar itu dialihkan semua ke Tanjung Priok. Dan di pelabuhan Sunda Kelapa ini yang tonase kecil saja, karena memang kalau dari segi lingkungan fisiknya pun pelabuhan Sunda Kelapa itu terus mengalami pendangkalan ya di area pelabuhannya, jadi tidak bisa mendekat ya kapal-kapal yang besar itu ke pelabuhan Sunda Kelapa, dan akhirnya sampai sekarang menjadi pelabuhan rakyat. Pelabuhan Sunda Kelapa sudah mengalami pendangkalan dari zaman dahulu, dari masa kejayaan hingga sampai saat ini. Namun belum ada pengerukan alur sungai pada pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi kalau pendangkalan Sunda Kelapa setahu saya lebih kurang selama 30 tahun terakhir ini itu nggak ada pengurukan. Ya, jadi nggak ada pengurukan alur sungai, itu yang berlangsung cukup lama. Dan sebab pendangkalannya itu kalau menurut saya di samping di sampingnya pasar ikan, pelelangan pasar ikan itu kan ada pintu air tuh. Nah, jadi di saat pintu air itu dibuka kan otomatis kan lumpur dari dari sungai itu kan akan ngalir ke pelabuhan. Jadi kalau menurut saya ya penyebab pendangkalannya itu pertama buangan lumpur dari pintu air pasar ikan dan juga mungkin dari lingkungan. Dulu saya pernah syuting ya, kita membuat sebuah TVC, kita sewa perahu, dilalah salah perhitungan air pasangnya itu telat naiknya, sehingga kapal ini nggak bisa keluar karena alurnya memang sempit. Nah kalau itu tidak ada pendangkalan, maka itu udah nggak usah mikirin lagi kondisi pasang surut untuk keluar masuknya kapal. Walaupun Sunda Kelapa mengalami pendangkalan selama bertahun-tahun, namun belum ada tindakan yang diambil oleh pemerintah pada pelabuhan Sunda Kelapa di era zaman sekarang. Hingga saat ini, kedalaman dari pelabuhan ini sangat memprihatinkan.
Fenomena pendangkalan yang terjadi pada pelabuhan Sunda Kelapa ini banyak sekali merugikan masyarakat, terutama nelayan yang mempunyai kapal-kapal di sekitaran pelabuhan. Kalau misalkan gini loh, nggak tahu kalau sekarang ya, beberapa tahun yang lalu saya ngalamin sendiri, di saat air surut dan banyak perahu yang bersandar di pelabuhan, ini kapal nelayan aja buat masuk atau keluar itu nggak bisa, terhambat. Ini beberapa tahun yang lalu ya kan, 2 tahun 3 tahun terakhir saya udah nggak ngecek lagi. Jadi dalam kondisi surut nih, kapal nelayan kan kecil dong, paling lebarnya cuma 2 meteran kan, panjangnya 5 meter. Itu mau keluar atau masuk aja keganggu. Itu nunggu sedikit supaya air pasang, karena kalau dia paksa ini bisa kandas kapalnya, perahunya bisa kandas. Dan seingat saya kalau itu belum diangkat, itu banyak sisa-sisa bambu atau pecahan-pecahan kapal nih, pecahan-pecahan perahu yang di alur dangkal tadi, dan itu membahayakan karena kalau dia kena bawah perahu nelayan tadi bisa rusak perahunya. Pelabuhan yang sudah tergantikan ini berubah menjadi pelabuhan rakyat. Dengan digantikannya penggunaan pelabuhan dengan Tanjung Priok, bukan berarti aktivitas di daerah Sunda Kelapa hilang. Banyak dari para nelayan tinggal di daerah ini untuk mencari nafkah. Kapal-kapal kecil banyak ditemui di daerah pinggiran Sunda Kelapa. Bukan hanya nelayan saja, kapal-kapal wisata juga bisa ditemukan di daerah ini. Jika kalian mau mengunjungi pulau-pulau di dekat pelabuhan, kapal transportasi dapat digunakan di pelabuhan ini, seperti kapal milik dari Bapak Baharudin. Profesi beliau saat ini adalah sebagai pengantar para wisatawan yang ingin mengunjungi pulau di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa, ataupun mereka yang hanya ingin melihat pelabuhan dari lautan. Beliau sudah mengenal Sunda Kelapa dari tahun 1985. Beliau juga merupakan seorang nelayan yang kesehariannya mencari ikan di laut. Kalau tahunannya sih ya kira-kira, pokoknya saya ada di Jakarta mah orang itu tahun 78. Kalau punya perahu itu ya sekitar baru ada 10 tahun lah. Saya punya perahu itu kira-kira baru ada 10 tahun. Karena kita nggak bisa punya pekerjaan di darat. Kita nggak bisa mempunyai pekerjaan di darat, soalnya orang kerja di darat itu harus mempunyai sekolah. Kalau kita kan nggak punya sekolah ya kita cari-cari aja yang perahu-perahu yang murah lah buat nelayan. Pertamanya sih kecil-kecil. Akhirnya tadi hanya khusus nelayan. Akhirnya saya beli agak gede jadi bisa buat mancing, nyewa-nyewa orang. Pak Saharudin sudah mengenal lautan sejak 10 tahun. Beliau berlayar menjelajahi lautan dan bekerja di berbagai macam kapal-kapal, mulai dari kegiatan kecil sampai besar. Kalau menjelajahi di lautan itu mulai dari saya dari Sulawesi. Dari sana, dari Sumatera itu. Udah berapa tahun, 4 tahun saya di sana Sumatera. Baru saya ikut pinisi belayar. Lama juga tuh saya ikut belayar. Sudah itu ikut belayar, banyak macam lah dikerjain, apa kapal tuna lah, kapal terol lah. Udah pernah saya alami semua itu, ikut sama orang Taiwan. Itu kemana? Keluar itu perbatasan Indonesia sama India. 4 hari 4 malam, seminggu. 1 minggu kita jalan lari terus, nggak pasang mancing. Udah kira-kira sampai perbatasan India sama Indonesia itu baru kita pasang pancing. Ya kalau masalah di laut memang cukup lumayan lah pengalaman. Dari berbagai pengalaman kegiatan belayar menjelajahi lautan ini, beliau mencari peruntungan lain, membuat miniatur kapal-kapal yang pernah belayar dengan beliau. Kegiatan sampingan beliau ini bahkan sampai mendapat apresiasi dari pemerintah setempat. Pengalaman yang selalu bisa diingatkan yang bikin perahu-perahuan itu dapat piagam segala itu gara-gara perahu-perahuan, dapat mengajukan usaha kecil-kecil itu. Nah, itu diketahui sama pemerintah, itu dapat sertifikat. Jadi kita mau jual dagang di mana aja boleh. Nah, itu ada sertifikatnya gara-gara bikin perahu-perahu kecil itu. Sekarang ini terhambat. Soalnya gara-gara corona. Sebelum corona itu ada langganan saya itu dari Surabaya 20 biji, 30 biji diambil itu. Itu buat satunya aja Pak berapa lama sih?
pembuatannya satu perahunya? Kira-kira 1 biji 3 hari atau 4 hari. Dan itu bahannya biasanya dari apa sih? Kayu jati Belanda. Jati Belanda. Iya. Kenapa sih Pak harus pakai kayu jati Belanda? Ada ininya, ada serat-seratnya. Urat-uratnya itu kayaknya timbul. Urat-uratnya. Semenjak pandemi, berbagai kegiatan di Sunda Kelapa mengalami keterhambatan. Mulai dari aktivitas perdagangan, nelayan, dan wisata berhenti pada awal terjadinya pandemi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan wisata Museum Bahari yang harus berhenti selama beberapa bulan. Semenjak COVID, setelahnya dibuka kembali itu ada pengunjung-pengunjung, apalagi di Sabtu Minggu biasanya pesepeda selalu menyempatkan diri ke sini untuk foto-foto karena di sini lokasinya juga cukup instagramable ya untuk bagi mereka para pesepeda-pesepeda di pagi hari. Nah, selain itu biasanya memang sudah ada pengunjung-pengunjung juga yang datang. Memang kuantitas dari jumlah pengunjungnya tidak seperti sebelum COVID. Nah, tapi di sini sudah ada. Hal yang berbeda terjadi pada nelayan-nelayan kecil. Pak Saharudin mengalami kesulitan pada saat awal pandemi ini. Kalau pertama awal corona itu nggak ada pendapatan sama sekali. Hampir nggak ada. Bukannya hampir nggak ada, sama ditutup, di lockdown. Dari sono lockdown, sini lockdown. Jadi di sono nggak keluar, di sini nggak nerima. Itu di tempat kita itu nggak nerima, di sono nggak boleh keluar. Orang mancing saya nelpon, waduh bagaimana kita mau mancing? RT RW-nya nggak boleh keluar. Itulah yang saya bilang, itu motor. Untungnya saya punya motor, sampai saya jual. Kalau nggak punya motor itu, waduh bisa-bisa teriak dah. Walaupun dengan kekurangan, beliau dapat bangkit lagi dari keterpurukannya. Pendapatan yang tadinya menurun kini sudah lebih membaik dari sebelumnya. Sabtu Minggu. Dan itu tarifnya berapa sih? Dari berapa sampai berapa gitu? Ya kalau jasa Bapak aja nih untuk ngantar dan pulang. ada yang 9, ada yang 1 juta. 900 sampai 1 Nah, juta. ya. Ya kalau memang lagi ada ya begitu lah, lumayan lah. Makanya saya bilang itu ya segini aja juga kalau lancar juga udah lumayan. Nggak usah berlebih-lebihan daripada nganggur. Begitu juga dengan Museum Bahari. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk memulihkan wisata di Museum Bahari. Seperti di tahun lalu pada saat ulang tahun Museum Bahari di tahun 2020, meskipun masih dalam nuansa COVID, kita membuat acara dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti daring, terusnya masak bersama, masak dengan bahan-bahan atau masakan-masakan bertema kebaharian ya dengan ibu-ibu yang ada di sini. Terusnya pelatihan membatik. Nah, itu kita lakukan di sini, batik-batik pesisir. Nah, itu udah kita lakukan juga di sini. Banyak kisah sejarah dan inspiratif di pelabuhan ini, mulai dari kejayaan sampai era zaman sekarang, di mana banyak pengalaman hidup yang dapat kita ambil dari berbagai sisi di Sunda Kelapa. Nah, mudah-mudahan dikasih kesehatan lah, segini-gini aja lumayan lah, penghasilannya juga kalau lancar juga lumayan. Soalnya ini kan nggak kecil, nggak gede, sederhana lah. Apalagi kalau temu saya baik-baik semua, nggak pernah mati dalam seminggu 1 juta. Itu kalau ketemu yang baik. Kita sebagai generasi muda juga diharapkan untuk tidak melupakan sejarah. Kita tidak boleh mengabaikan sejarah-sejarah yang dulu pernah ada dan harus lebih peduli pada sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kalau misalkan untuk generasi muda, sebenarnya ya, yang saya lihat trennya sih, tren generasi muda udah cukup baik ya. Mungkin sebagian orang ngelihat generasi muda udah banyak yang meninggalkan sejarah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang saya lihat ada kecenderungan dari teman-teman generasi muda nih udah mulai aware sebenarnya. Itu bisa ditunjukkan kalau misalkan kita lihat dari sosial media aja ya, dari Instagram nih misalkan. Kayak yang kemarin aja nih, misalkan ada tragedi Nanggala 402 yang tenggelam.
Yang komen tuh banyak yang secara nggak sadar dia nyari info tentang Nanggala, nyari sejarahnya gimana, ternyata sudah dari tahun 1970-an dengan argumen masing-masing. Nah, itu menandakan si anak-anak muda ini sebenarnya punya aware, tinggal ngelola aware-nya itu, kepeduliannya itu dikelola untuk mengembangkan ke tempat-tempat sejarah lain gitu sih. Perdebatan kolom komentar itu pasti data historis walaupun by Google pasti mereka cari. Nah, itu salah satu yang membuktikan mungkin ya anak-anak muda sekarang sebenarnya bisa aware juga dengan sejarah, tinggal gimana mereka mengelolanya aja gitu sih. Pelestarian daerah Sunda Kelapa bukan hanya dari kita saja, namun harus ada bantuan campur tangan dari pemerintah pusat untuk membuat Sunda Kelapa menjadi daerah yang tidak akan dilupakan oleh semua orang, khususnya warga DKI Jakarta. Kita harus bangga dengan apa yang diperjuangkan oleh kakek buyut kita nih, pahlawan-pahlawan nasional ya, yang udah berjuang sekian lama, sekian tahun, itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Makanya saya sering ngoceh kalau di Kota Tua ada namanya Festival Kota Tua, Festival Tempo dulu, yang ditampilkan itu justru orang-orang berpakaian kompeni. Kok kita kayak masih dijajah gitu kan. Nah, jadi sekali lagi sih harapan saya, jangan nanggung nih. Bantu kami yang lagi berjuang, meyakinkan pemerintah bahwa Sunda Kelapa ini udah terlalu lama ditelantarkan. Terlalu lama nggak diopenin, sampai pendangkalannya gila-gilaan gitu kan. Kawasannya kumuh, pelabuhannya juga menyedihkan gitu loh. Padahal kalau kita bilang Sudirman nggak ada kalau nggak ada Sunda Kelapa gitu kan. Sekarang ini kan semuanya pembangunan itu dipusatkan di tengah sampai ke atas kan, sampai ke selatan. Sementara cikal bakalnya Jakarta berantakan gitu loh. Jadi saya selalu bilang, yuk kita jangan jadi anak durhaka nih. Tolong openin Sunda Kelapa sebagai Mother of Jakarta, ibu yang melahirkan Jakarta.